artinya ini hak asasinya Nikir disebut, bisa dikatakan dirampas ya Bang, karena kan dia nggak ada hak buat membela, tapi dikit-dikit terpotong gitu. Ya itulah yang sangat disayangkan kan. Begini, si Mbak Niki kita kan punya hak untuk menjawab, hak untuk bertanya. Kenapa dibatasi gitu? Biarkan aja dia bertanya dan menjawab. Jangan langsung dipotong. Nah, kalau begini ya nggak bakalan ketemu kebenaran materialnya, nggak bakalan nemu ini. Malah kemana-mana ini perkara ini gitu. Bang, tanggapan abang sendiri gimana nih Bang? Hari ini pun persidangan untuk pengawalan kasus dari NM ini sendiri sangat dikawal ketat banget, banyaknya polisi. Gitu. Terus dari gitu, yang mana tugas JPU sebenarnya tugas dasarnya itu apa sih Bang? Apakah dia boleh memvideokan, yang mana kan seharusnya dia bersikap netral tapi malah sibuk jadi konten kreator? Oke, saya jawab pertanyaan pertama dulu, masalah bagaimana tadi pengawalannya sangat sekali ya. Saya juga tadi bingung gitu. Ini ada apa sebenarnya, sidang apa ini kan begitu kan? Kok masa iya? Itu kan sidang terbuka untuk umum. Saya tadi nerobos lagi ke dalam nggak bisa loh. Saya nerobos ke dalam aja nggak bisa. Dikawal berapa lapis tadi itu ya. Saya ini nggak bisa nerobos ke dalam. Artinya apa? Artinya sidang ini terbuka untuk umum. Udah lah, ngapain sih pengawal-pengawal seperti itu? Terlalu banyak gitu. Buat saya itu kan nggak penting gitu. Walaupun menurutnya ini kasus ini luar biasa besar, tapi nggak penting juga pengawalan yang terlalu berlebihan lah, kalau menurut aku berlebihan gitu loh. Toh Mbak Nikita Mirzani juga dari mobil tahanan jaksa sampai ke persidangan di borgol, toh nggak bisa juga kabur kemana-mana ya. Sampai ke persidangan juga di borgol, baru sampai persidangan dibuka. Setakut itu, kenapa setakut itu kan gitu. Haknya Mbak Nikita Mirzani untuk saya di sini udah benar dirampas. Kalau saran saya sama Bang Fahmi sebagai pengacaranya, lawyernya, harus ambil tindakan ini, gandeng Komnas HAM. Ini ada loh hak terdakwa ini nggak terpenuhi ini, seperti itu. Saya juga pernah terdakwa kok, gitu kan, nggak gitu-gitu amat, gitu. Tadi pas, apalagi tadi pas anaknya datang, tapi yang tadi anaknya datang itu yang kecil ya, tapi dari sosial media. Tapi tadi pas di pengadilan aku nggak nemu lagi kemananya, nggak ketemu, nggak tega loh kita, cara manusia kita nggak tega. Apa salahnya sih kasih ruang 1 jam gitu untuk kangen-kangen sama anaknya, anaknya juga baru sembuh kan, apa salahnya sih gitu. Kita jangan bicara masalah hukum dulu deh, kita bicara masalah hak asasi manusia paling mendasar. Kenapa gak dibilangnya itu gitu? Kenapa harus Mbak Nikita Mirzani ini diberlakukan gak sewajarnya, gak sepatutnya gitu loh. Sangat disayangkan kalau menurut saya, sangat disayangkan. Apalagi tadi pertanyaan kedua, jaksa penuntut umum ini tugasnya apa sih Bang? Oke. Kalau misalnya memang ini kan sekarang jaksa penuntut umum ini kan tahannya dari jaksa penuntut umum ya, hasil Mbak Nikita Mirzani ya. Setelah tahap 2 kemarin memang perihal tanggung jawab dari penyidik Polda jadinya ke kejaksaan kan. Nah, pantaslah seorang JPU memvideo-videokan buat apa? Buat apa coba? Kan penting gitu. Inilah sebenarnya kacamata hukum kita sekarang ini hancur, berantakan gitu. Kita sebagai praktisi hukum, saya malu lihatnya gitu. Apalagi tadi pas mau pulang keluar sampai Mbak Nikita Mirzani sujud-sujud segala macam. Masa ia lihat, lebih tahu dia sakit, orang dia sendiri masih mengatakan mampu kok. Kenapa mesti ditunda lagi minggu depan? Ini maksudnya apa? Kan begitu. Ini saya melihat dari persidangan tadi ya. Kalau masalah hukumnya silakan on the track, gitu lah. Jangan dibawa-bawa kayak yang tadi itu. Aduh, tontonan yang sangat nggak bagus lah menurut aku. Gitu. Sudah mencoreng pengadilan juga ya Bang, ibaratnya dengan tindakan sikap seperti itu dari pihak JPU. Udah pastilah. Gitu. Bang, ini kan Abang tadi sempat berbicara baik hati ya Bang, punya hati nurani juga terkait dengan anak
tolonglah kasih kesempatan 1 Yes, jam gitu. yes. Artinya JPU dan hakim kita katakanlah sudah buta mata dan buta hati. Setuju nggak sih Bang? Kalau melihat kejadian tadi seperti itu ya setuju-setuju aja. Terlepas dia sebagai ibaratnya majelis hakim sebagai pemimpin itu sidang ya, jaksa penuntut umum sebagai penuntut ya, apa sih salahnya kasih ruang 1 jam untuk kangen sama anaknya gitu. Saya rasa juga JPU sama penuntut JPU sama majelis hakim itu punya keluarga, punya anak juga. Kalau hal yang sama one day nanti diberlakukan sama mereka, apa mereka nanti tak teriak? Cobalah dari hati nurani aja gitu. Sebenarnya kita ke pengadilan itu cari apa sih sebenarnya? Cari keadilan kan? Ya kan? Iya. Berarti cari keadilan berarti memberikan rasa keadilan. Nah, berarti kita mengerjakan di sini merasa keadilan nggak dapat nih. Gua ketemu sama anak gua aja nggak dikasih ini ada apa? Dikasih cuma berapa menit ya? Seperti itu tadi ya. Iya. Aku lihat videonya ya. Lalu Dan diusir alasannya karena di bawah umur. Ya, anak-anak di bawah umur ya. Kalau misalnya di bawah umur itu mungkin memang peraturannya seperti itu. Anda di bawah umur nggak bisa masuk pengadilan. Tapi maksud aku dikesampingkan dulu itu, kasih dulu ranah waktu sejam deh. Kalau nggak sejam 30 menit deh. Ayo tangan sama anak dulu deh. Bang, terkait di awal persidangan kan Niki masih mau minta rekamannya diputar, tapi tetap ditolak, hakim menolak. Nah. Abang sebagai proses hukum melihatnya seperti apa sih Bang? Itu emang nanti itu harus dibuktikan di pembuktian atau gimana? Sedangkan itu udah pembuktian. Ini sebenarnya sudah masuk ranah pembuktian. Betul. Sudah masuk ranah pembuktian nih. Nah, makanya aku bilang kalau misalnya Mbak Nikita Mirzani memang merasa punya rekaman sebagai bukti baru, itu nanti dikeluarkan pada saat Mbak Nikita Mirzani dia beri kesempatan untuk meringankan dia saksi ada cara, ya, ataupun nanti keterangan terdakwa pasti adanya. Kayak aku kemarin tuh keterangan terdakwa, jelaskan di sini majelis, ini loh saya punya rekaman, saya mau diputar. Itu majelis hakim bisa menolak. Karena apa? Karena memang udah waktunya Mbak Nikita Mirzani menyatakan ini ada bukti loh. Kalau saya dikondisikan, saya mau putar nih. Ada waktunya memang. Kalau itu ya, itu. Kalau misalnya majelis hakim menolak, kalau menurut saya dari awal saya bilang kemarin juga pas ke wawancara minggu lalu, berversi gitu. Ya bisa-bisa aja hakim menolak itu karena memang belum momennya. Nah, Mbak Nikita Mirzani kenapa juga dia marah-marah dari putarkan? Karena Mbak Nikita Mirzani juga merasa bahwa hak-haknya nggak dipenuhi sebagai terdakwa gitu. Kayak gitu. Bang, terkait Niki kemarin kan marah-marah, terus tadi juga ada sempat emosi juga. Ini bisa memberatkan Niki gak sih Bang untuk keputusan hakim kan secara Abang maaf dulu kan juga berkelakuan baik kan dinilai oleh hakim. Ya. Menurut Abang sendiri gimana? Jadi gini, pertanyaan kamu tadi Mbak Nikita Mirzani marah-marah. Tadi kalau misalnya saya lihat dari awal dia persidangan sampai tadi, malah hari ini marah-marahnya kurang. Yang minggu lalu. Berkurang banget. Hari ini saya lihat marah-marahnya berkurang banget. Gitu. Malah dia pun minta ke hakim itu bahwa tolong majelis hakim kita lanjutkan sidangnya begini loh gimana. Sampai merinding gue. Gitu. Yang paling mengesankan buat tadi adalah ketika dia dibawa keluar dengan pengawal yang ketat gitu. Buang apa namanya? Air mata bos Sampai dia juga menangis juga Niki Bang, kita lihat aja kamu. Sampai kok ya gila ini gitu. Kenapa diberlakukan seperti ini gitu.